Baik, saudara-saudara Dharma, sebelum kita menyampaikan pencerahan Dhamma, mari kita bersikap anjali untuk menghormat Guru junjungan kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Salam Dhamma, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang saya banggakan, yang saya cintai dan berbahagia, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Puja Bakti, dilanjutkan pembacaan parita dan bermeditasi untuk melanjutkan tentang pencerahan Dhamma yang akan saya sampaikan, yaitu yang mengarah tentang penyembuhan untuk diri kita sendiri maupun juga orang lain, yang sesuai dengan di buku meditasi tentang persepsi yang tidak asing dari Wisma Klaten, bahwa yang menerjemahkan hal tersebut adalah beliau Dr. Andalani Anggawati dan kawan-kawan. Nah, di sini saya menyampaikan tentang sutta, yaitu Giri Mananda Sutta, yang saya baca dalam buku tersebut. Ceritanya adalah Bante yang maha mulia, Bante Girimananda, mengalami kesakitan ataupun sakit keras dan menderita di kala itu di hutan Ceta. Yang mulia Bante Amanda mengetahui hal tersebut, kemudian menyampaikan ataupun memberitahu ke Yang mulia Siddhartha Gautama agar Yang mulia Siddhartha Gautama menjenguk ataupun mendatangi Yang mulia Bante Girimananda dalam keadaan sakit dan menderita. Seketika itu Yang mulia Bante Siddhartha Gautama menyampaikan kepada Yang mulia Ananda agar menyampaikan kepada Yang mulia Girimananda agar merenungkan 10 persepsi ataupun 10 praktek penyembuhan untuk mengatasi penderitaan pada dirinya ataupun yang disampaikan untuk Yang mulia Girimananda. Adapun 10 penyembuhan tersebut, di sana Yang mulia Ananda menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan 6 indera, juga persepsi tentang sikap dan juga rasa ketidakenaan, juga kemelekatan, serta
tentang tubuh, bentuk, dan juga masalah kemelekatan sendiri. Di samping itu juga tentang kesadaran. Dalam hal ini menginginkan agar saudara-saudara sedama juga bisa meneladani sikap ataupun suta tersebut untuk bisa kita melakukan sebaik mungkin sehingga sakit ataupun penderitaan yang kita alami biar bisa lambat laun bisa sembuh dan tidak merasa menderita. Adapun 10 praktek penyembuhan tersebut diantaranya adalah di sini saya bacakan terdiri dari persepsi tentang ketidakkekalan. Yang pertama, kedua, persepsi tentang tanpa diri. Selanjutnya yang ketiga, persepsi tentang ketidakmenarikan. Keempat, persepsi tentang bahaya. 5, persepsi tentang meninggalkan. 6, persepsi tentang hilangnya nafsu. Ketujuh, persepsi tentang penghentian. Kedelapan, persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia. Kesembilan, persepsi tentang ketidakkekalan di dalam semua fenomena yang terkondisi. Dan yang ke-10 adalah kewaspadaan terhadap napas. Yang disampaikan Yang Mulia Siddhartha Gautama ada 10 kiat untuk bisa dilaksanakan ataupun dipergunakan untuk melakukan penyembuhan apabila kita melakukan kegiatan tidak enak badan ataupun menderita ataupun ada kemelekatan, juga ada kesadaran yang kita tidak enak dan juga tidak melaksanakan sesuai dengan ajaran Dhamma. Disampaikan secara detail bahwa Yang Mulia Siddhartha Gautama menyebutkan untuk persepsi ketidakkekalan itu yaitu agar merenungkan bentuk itu juga adalah tidak kekal, perasaan juga tidak kekal, persepsi adalah juga tidak kekal, aktivitas-aktivitas berkehendak adalah tidak kekal, kesadaran adalah tidak kekal. Demikian dia berdiam, merenungkan ketidakkekalan di dalam 5 agregat yang terkena kemelekatan. Untuk 5 agregat tersebut, kalau dilekati, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam keadaan sakit, bisa menyebabkan penderitaan yang tidak bisa kunjung berhenti. Yang kedua, persepsi tentang tanpa diri. Di sini disebutkan bahwa semua bentuk adalah juga tanpa diri. Telinga
suara, hidung, bebauan, lidah, cita rasa, dan tubuh adalah juga tanpa diri, objek sentuhan, dan pikiran. Di sini telah disebutkan sesuai dengan Dhamma kelas kemarin, itu juga disebut sebagai 6 indera kita. Yang mana 6 indera itu kita harus memahami semua itu tidak akan terlalu kekal kalau kita tidak menjalankan dengan baik dan menghindari dengan jalan melakukan sesuatu yang bisa menenangkan pikiran kita. Selanjutnya untuk yang ketiga, persepsi di sini ada disebutkan ialah mengkaji ulang tubuh ini naik dari tumit, kaki, dan turun dari ujung rambut yang terbungkus dari kulit sebagai penuh ketidakmurnian. Yang artinya bahwa tubuh dari tumit ke atas juga dari rambut ke bawah itu tidak murni. Sewaktu-waktu itu bisa hilang dari tubuh kita sendiri. Ada di tubuh ini rambut, kepala, bulu, tubuh, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, susunan tulang, ginjal, jantung, hati, sekat rongga badan, limpa, paru usus, selaput penumpang usus, lambung, juga kotoran kita seperti BAB atau tai, air impentu, lendir, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, air liur, ingus, cairan sendi, dan urin. Demikianlah dia berniat untuk merenungkan ketidakmenarikan tersebut, sehingga dalam perenungan tersebut sedikit demi sedikit Yang Mulia Bante Girimananda bisa merasakan bahwa badannya, sakitnya itu mulai sedikit demi sedikit berkurang. Selanjutnya untuk persepsi yang keempat adalah di sini setelah pergi ke hutan, Yang Mulia Bante Girimananda mengikuti apa perintah dari Yang Mulia Siddhartha Gautama bahwa tubuh itu adalah sumber banyak rasa sakit dan bahaya karena semua jenis penderitaan muncul di tubuh ini, yaitu macam-macam, yaitu penyakit mata, penyakit telinga, penyakit luar, penyakit mulut, penyakit gatal, penyakit cacar, diabetes, juga penyakit yang diakibatkan dari karma kita sendiri, sehingga kita juga bisa mengalami penderitaan karena ulah kita sendiri ataupun perbuatan kita sendiri, sehingga mengalami penderitaan. Dan
dalam perenungan tersebut, sehingga dalam mengatasi penderitaan ataupun pikiran yang tidak terfokus bisa juga mendapatkan konsentrasi dan badan juga pikiran agak tidak berpikiran yang sifatnya mengeluh ataupun terombang-ambing dari sakit maupun penderitaan tersebut. Yang kelima adalah persepsi tentang meninggalkan. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan ataupun menghalaunya, menghentikannya dan menghapusnya ialah mentoleransi pemikiran niat buruk yang muncul, pemikiran untuk menyakiti yang muncul, keadaan-keadaan buruk yang tak bajik kapanpun muncul. Dia meninggalkannya, menghalaunya, menghentikannya, dan menghapuskannya. Dengan jalan yang mulia Bante Girimananda itu melepas kekotoran batin dan juga perbuatan yang tidak baik juga bisa menyembuhkan dari pikiran dan juga fisik yang dialami oleh beliau. Selanjutnya, yang keenam adalah hilangnya nafsu. Di sini hilangnya nafsu maksudnya damai, agung, diamnya semua aktivitas, dilepaskannya semua perolehan, hancurnya nafsu keserakahan, hilangnya nafsu. Nafsu itu banyak, ya keserakahan, nafsu untuk melakukan perbuatan Pancasila atau tidak melakukan Pancasila, sehingga kita bisa menyebabkan juga penderitaan bagi kita dan juga rekan-rekan ataupun saudara sedama, sehingga perlu untuk menghindari perbuatan ataupun melakukan perbuatan dosa, kegiatan yang juga melakukan kemelekatan pada sesuatu sehingga nafsu kita tidak akan bisa terkendali. Selanjutnya yang ketujuh, untuk para Bante ataupun yang sudah melakukan kegiatan suci, merentung demikian. Ini damai, ini agung, yaitu diamnya semua aktivitas, dilepaskannya semua perolehan, hancurnya nafsu keserakahan, sehingga dalam pelaksanaan tersebut bisa
menyebabkan untuk para bante bisa mencapai nibbana, dan untuk para berumah tangga bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup sehari-hari maupun di kehidupan yang akan datang. Yang 8, persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia. Kemelekatan apapun dan keterlibatan apapun dari sudut pandang mental, kelengketan, dan kecenderungan mendasar sehubungan dengan dunia, meninggalkan mereka tanpa melekatinya. Kita sebagai manusia, sebagai berumah tangga, pasti mengalami hal tersebut karena masih hidup di duniawi, masih menginginkan ataupun mempunyai keinginan untuk berbuat agar mempunyai kekayaan, sudah punya satu, ingin yang lebih lagi, sehingga nafsu tentang keduniawian masih melekat. Nah, di sini disarankan agar nafsu keduniawian agar tidak dilengketi ataupun tidak dilekati, sehingga untuk bisa mengurangi ataupun menghilangkan sesuatu penderitaan bisa didapatkan. Untuk ke-9, persepsi tentang ketidakkekalan di dalam seluruh fenomena yang terkondisi. Di sini diartikan bahwa mundur, terhina, dan jijik oleh semua fenomena terkondisi. Dan persepsi ini ketidakkekalan di alam seluruh fenomena yang terkondisi. Untuk fenomena terkondisi ini dikandung maksud bahwa melepas semua hal-hal yang tidak baik pada diri sendiri dan perbuatan yang tidak baik, sehingga fenomena yang terkondisi tersebut tidak kita hiraukan, juga kita bisa mengelak, sehingga dalam kehidupan tidak memikirkan yang bukan-bukan. Itu yang saya maksudkan dalam ketidakkekalan persepsi fenomena yang terkondisi. Yang terakhir, bahwa kewaspadaan terhadap napas. Kewaspadaan terhadap napas ini menegakkan dan memantapkan kewaspadaan dengan waspada bahwa kita dalam hidup sehari-hari adalah
hidupnya dengan napas, menarik napas, menghembuskan napas. Kalau tanpa napas, kita tidak bisa menjalankan kehidupan lebih lama, karena napas tersebut adalah sumber kehidupan untuk selanjutnya, dan berhentinya napas artinya kita sudah tidak hidup lagi. Makanya kita harus memelihara agar napas tersebut tetap bisa kita nikmati, kita bisa keluarkan, juga kita bisa amati sesuai dengan kehendak dari napas tersebut. Baik itu napas pendek, napas panjang, kita mengikuti sesuai dengan alurnya napas tersebut dan harus dipertahankan. Demikian 10 praktek penyembuhan yang disampaikan dari Yang Mulia Siddhartha Gautama kepada Yang Mulia Ananda untuk penyembuhan Yang Mulia Giri Mananda, sehingga persepsi ataupun 10 persepsi yang disampaikan Yang Mulia Siddhartha Gautama diwujudkan sebagai Girimananda Sutta atau perlindungan untuk semua makhluk, yang terutama untuk diri kita sebagai manusia. Sehingga dalam sutta tersebut juga dianjurkan kita melakukan perenungan dalam arti meditasi sesuai alurnya yang tadi disebutkan 10 praktek penyembuhan tersebut dari 1 sampai 10 secara berurutan dan kalau bisa secara rutin untuk dilaksanakan sehingga kita dalam menjalani hidup ini sehat, sejahtera, dan hidup berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saudara-saudara sedharma. Terakhir, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.